Gembala kita di penghujung akhir tahun 2023. Tema kita untuk bulan Desember adalah Second Coming. Kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana caranya? Kita harus tetap waspada karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Untuk itu, marilah kita semua bersiap untuk kedatangannya yang kedua kali. Maka kami ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. God bless you all. Selamat pagi, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya juga menyapa saudara yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Percayalah bahwa pagi hari ini kalau kita ada itu semua karena anugerah Tuhan yang besar. Haleluya. Oleh sebab itu, mari bawa hati kita saat ini pagi hari ini untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami sungguh bangga punya Bapa seperti Engkau. Bila pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Nafas kami yang baru, bahkan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Sampai saat ini kami boleh bertahan, kami boleh hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kami mengucapkan semuanya itu. Tuhan, kami bersyukur semuanya itu Tuhan. Lewat satu pujian kami boleh datang, duduk, dan berdiam diri di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup kami, segenap hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami menaikkan pujian kami, Tuhan mari Engkau menguduskan, Engkau menyucikan setiap tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sungguh indah Tuhan.
Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan. Ya mulia, ya agung, ya cinta daku. Engkau mengasihi setiap kami dan mengampuni setiap kami. Tinggikan
Bagi Dia, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Amin. Segala Hanya bagimu Yesus segala pujian syukur. Bagi Dia, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. segala pujian hanya bagi Yesus. Sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang layak terima pujian pagi hari ini. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh bersuka cita bersama menyambut kedatangan-Mu. Engkau yang percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Sama-sama katakan, sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini Dia lahir untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu bawa persembahanmu kepada Tuhan. Pujian pengagungan hanya kepada Yesus. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di
Yesus satu-satunya penolong kita? Amin. Haleluya. Berikan tos kepada saudara kita, katakan Yesus penolongku. Amin. Ya, Dia satu-satunya penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Mari angkat tangan. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Kita percaya Dia penolong yang luar biasa, dan Dia berjanji Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Amin. Orang-orang yang percaya kepada-Nya. Amin. Haleluya. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Saya rindu sejak Tuhan naikkan pujian ini. Di atas awan, bersinar, surya kebenaran, amin. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Haleluya. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan. Sekali lagi katakan, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Dengan sorak-sorai yang luar biasa kepada Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, bisa dipersiapkan persembahannya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan, menibakan kami di tempat ini Tuhan untuk bersama-sama menyembah dan memuliakan Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kau berkati persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu dan berguna bagi gereja ini Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Allah, damai
Kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Mari kita pujikan lagu ini, ya Allah. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hosana,
ini Yesus. Datanglah Tuhan Yesusku. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, saya undang hamba untuk maju. Hosana, datanglah Tuhan Yesusku. Hosana, Hosana, Katakan ku merindukanmu. Terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih Bapak. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan namamu, bahkan akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya pada pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami, urapi hamba menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Biarlah setiap firman bukan kepandaian kekuatan hamba-Mu, tapi kami percaya Allah Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu. Sehingga kami pulang dari tempat ini ya Bapak, kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Tidak terasa kalau saat-saat ini kita sudah ada di akhir daripada penghujung di tahun 2023 dan kita akan memasuki tahun 2024. Dan apapun yang telah kita alami, apapun yang telah kita rasakan selama setahun, kami percaya, kita semua percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna. Tuhan selalu menyertai kita. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, kita mengiring Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tidak terasa bahwa kita juga ada di dalam penghujung akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kalau saat-saat ini, di mana kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan, di situ kita merasakan, kita mempersiapkan sebaik mungkin apa yang akan kita tampilkan. Demikian juga kemarin ya KW ya, waktu itu dia bersiap-siap untuk menyambut hari, memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat ya. Semua sukacita, bergembira, latihan dengan semangat 45 gitu ya. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita tetap bermalas-malas? Apakah kita tetap santai-santai dengan keadaan dunia saat-saat ini? Tapi marilah kita giat semangat datang kepada Tuhan. Sehingga bila sangkakala berbunyi, tidak ada satupun yang dari jemaat di sini yang tertinggal. Tapi semua boleh menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Oh, kau nak sing suarane amin ya. Amin gitu. Sekali lagi, amin. Amin. Harus semangat. Loyo-loyo iblisnya yang tepuk tangan. Waduh, iblisnya suka cita ya, neraka kok bakal wake katanya iblisnya gitu ya. Tapi kita harus bersuka cita, kita mempunyai semangat yang tinggi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji nama Tuhan. Tema pada bulan ini adalah tentang kedatangan Tuhan, second coming. Di sini dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari-harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukannya. Tuhan telah menyediakan mahkota yang untuk kita semua anak-anak Tuhan. Dan mahkota yang disediakan Tuhan untuk kita
biar mahkota itu tetap menjadi hak milik kita. Tuhan menyediakan bagi setiap umatnya, bagi setiap anak-anak Tuhan, yaitu mahkota yang tidak layu. Kalau Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah menyatakan dirinya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan? Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita adalah mempelai wanita daripada Kristus. Dan kalau mempelai wanita, bagaimana dengan keadaan kita? Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Biarlah kalau Tuhan sebentar datang menjemput kita umatnya, menjemput kita mempelai wanitanya, kita sudah siap. Gitu. Jangan sampai mahkota yang sudah disiapkan oleh Tuhan diambil oleh orang lain, diberikan kepada orang lain. Tetapi apa yang sudah disiapkan untuk kita, disediakan untuk kita, biarlah itu tetap menjadi milik kita. Sehingga kita boleh mendapatkan yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita melihat keadaan akhir-akhir ini ya, akhir-akhir zaman, karena kita hidup ini bukan di awal, tapi kita hidup di akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Karena iblis itu sangat pandai. Kalau katakan iblis sangat pandai, ya iblis juga enggak mau kalau nerakanya itu sedikit. Iblis ingin nerakanya penuh, ya toh? Kalau kita lihat saat-saat ini, di mana kita melihat keadaan dunia saat-saat ini sangat-sangat mengerikan. Menjelang kedatangan Tuhan itu kita lihat, kita amati, sangat-sangat mengerikan. Di dalam setiap kehidupan kita, sehari-hari yang kita alami, itu pun sangat-sangat mengerikan bila kita tidak dekat kepada Tuhan. Bila kita tidak setia kepada Tuhan, itu pun sangat-sangat mengerikan. Kalau kita lihat saat-saat ini, apa yang terjadi saat-saat ini? Semua berlomba, ya toh? Dunia semakin menampilkan yang sangat-sangat menggiurkan sekali. Bagaimanakah kita dengan anak-anak Tuhan? Ya, kalau kita amati di mana-mana akhir tahun menjelang akhir tahun, di sana banyak sekali penampilan-penampilan yang aneh-aneh, ya toh? Ini menampilkan ini, di sini sangat meriah, pemandangan yang meriah, apalagi ada sesuatu yang sangat-sangat menggiurkan. Apalagi bila kita tidak setia kepada Tuhan, kita gini, sekali-kali gak apa-apa ya toh? Kan di sana terbatas, seperti di mana itu katanya hari terakhir. Oh, di mall yang baru itu loh, di mana di BTC yang di Kenjeran. Hari terakhir hari Senin, ya toh? Wis gak apa-apa, gak bisa nang gereja. Sabtu malam Minggu rame, ya toh? Rame. Hati-hati kita yang punya anak-anak muda. Gak apa-apa lah, sekali-kali kita harus pergi, sekali-kali aku harus refreshing, sekali-kali aku harus bersuka-suka. Sekali-sekali. Karena kapan lagi ya? Tahun ini loh terakhir nanti hari Senin gitu ya. Saya lihat di berita hari Senin terakhir. Di dalam keadaan demikian itu yang membuat kita terlena, ya, terlena. Gak apa-apa sekali ya, meneh gak nang gereja pisan bolos, saya gak apa-apa. Pisan bolos, tapi akhirnya ada selanjutnya. Sekali bisa 2 kali, bisa 3 kali. Iblis itu pinter. Makanya saya kalau berkata mana saya dulu saya mau didik anak saya, tidak ada Sabtu hari malam Minggu, tidak ada. Sabtu semua harus ibadah, ya, ibadah apa? Ibadah youth. Ibadah kaum muda, nggak ada yang bolos. Mama tidak senang melihat kamu bolos 1 kali. Karena saya punya pikiran gini, bolos 1 kali, pasti ada yang kedua kali. Ya toh? 2 kali akan 3 kali. Tapi kalau kita belajar taat, sekalipun jangan. Hari besok masih ada. Gitu toh? Iblis itu pinter loh. Sekarang ini kalau dilihat-lihat, hiasan bagus sekali kemarin di WA. Hei Bu, ini apik, kalah luar negeri. Biar waya doa ya doa, waya nang gereja gitu saya tahu. Wah, temen lagi satu dari Surabaya. Gak neng Surabaya. Wapi iki ora gereja, saya bilang gitu. Yang penting datang sama Tuhan, saya bilang gitu toh. Akhirnya dia tak tanya, kamu pergi ya? Gak wis, aku gak pergi, aku ikut ibu ya, sekalipun tidak satu
daerah, satu kota, saya ke gereja. Puji nama Tuhan. Iblis itu pinter nyeret gilingan didik. Karena apa? Menjelang kedatangan Tuhan, iblisnya itu selalu ingin menarik kita, menampilkan yang kita tidak melarang. Mereka menampilkan, membuat atraksi, membuat hiasan, membuat apapun yang bagus, kita tidak ada urusan dengan kita. Tapi bagaimana dengan kita? Gitu? Bisakah kita hidup bertahan sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah kita tergiur dengan keadaan dunia saat ini? Kita harus hati-hati, harus waspada dengan keadaan dunia saat ini. Karena saling tarik-menarik. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh bersyukur kalau pagi hari ini saya lihat gak ada yang ngantuk ya toh, gak ada yang gini-gini, ndak ada. Berarti tadi malam gak ada yang semua fokus besok ibadah pada Tuhan ya toh, gak ada yang ngantuk. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa kita sebagai mempelai Kristus untuk menyambut kedatangan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap menyiapkan diri kita. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, biar Roh Kudus yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki Tuhan Yesus Kristus. Adalah hal-hal yang bukan katakan mudah, dikatakan sukar, dikatakan sulit. Bagaimanakah hidup kita kepada Tuhan? Bagaimanakah pertobatan kita kepada Tuhan? Sudahkah sungguh-sungguh kita berserah penuh kepada Tuhan? Sudahkah kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, menyambut hari-hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, biar kita tetap membangun hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Kita tetap menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus kuat berdoa. Kalau berdoa tuh biasanya malas gitu loh ya. Aduh lek doa gak mari-mari cek dawane saya lek doa ngucap nopo aku ya. Tapi jangan kita mempunyai pikiran yang aneh-aneh. Di mana setiap anak Tuhan suka berdoa kepada Tuhan, iblis itu akan lari. Ya toh, roh ngantuk mesti ada di taburan daripada iblis, ada memang roh ngantuk. Apalagi kalau kita doa pagi-pagi itu rasanya malas sekali. Tadi ada pujian, saya ingat waktu saya di gereja di Surabaya, gereja yang mula-mula, tapi saya tadi sampai mencucurkan air mata, saya kasihan karena ibu rohani, ibu gembala itu sekarang sudah nggak agak apa ya, sudah pikun, sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa. Dan saya kalau ingat pujian itu tadi saya ingat, dengan bimbingan dia, saya boleh tetap setia kepada Tuhan. Tapi kasihan di hari tuanya, dia sudah pikun, dia sudah tidak berdaya. Kalau beberapa hari yang lalu saya nengok, saya memang kasihan banget. Tetapi di dalam kita percaya, dia tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun dia sudah tidak berdaya, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia menjadi suri teladan yang baik bagi setiap umatnya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini pun, kita harus tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Jangan nanti kalau sangkakala berbunyi, terus kita tertinggal. Kita ketok-ketok pintu seperti 5 gadis yang bodoh. Aku tidak kenal kepadamu. Sia-sia kita hidup, sia-sia kita beribadah, sia-sia kita bangun pagi, kita sudah beribadah di tempat ini, sia-sia. Tetapi marilah untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan benar-benar di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga bila sangkakala berbunyi, sabaslah anakku, masuklah di dalam perhentianku. Tidak ada satupun yang tertinggal. Kami percaya, biarlah di tempat ini yang ada pada pagi hari ini, bila sangkakala berbunyi, satupun tidak ada yang ketinggalan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita saling mendoakan. Amin. Amin. Oh, saya kira ada yang ngantuk. Amin gitu ya. Puji nama Tuhan. Dimana kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bagaimana sikap kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Sikap kita bagaimana?
Sikap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan seiring berjalannya waktu. Banyak orang tidak ambil pusing, banyak orang yang cuek. Kalau kita melihat banyak orang yang cuek. Tetapi kita bersyukur, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Mungkin orang dunia menanyakan, bagaimana ya, akhirnya banyak orang yang terlena saat-saat ini. Oh, Tuhan gak datang-datang. Kayak dulu firman-Nya di kitab Wahyu itu Tuhan datang, gak datang-datang gitu ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan, jangan kita tertidur, jangan kita terlena dengan keadaan apapun. Biar rohani kita tidak tidur. Biar rohani kita tetap menyala-nyala. Seperti lima gadis yang pandai. Dia selalu mengisi minyaknya setiap saat. Sehingga waktu mempelai itu datang, dia tidak tertinggal. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, terlena, enak-enakan. Begitu mempelai datang, tertutup pintu, dia menangis, dia ketok-ketok, tidak ada harapan, dia tertinggal. Jangan kita seperti 5 gadis yang bodoh itu, tetapi kita mau siap sedia, kita mau peka akan keadaan dunia saat-saat ini, kita mau tetap menilai keadaan saat-saat ini, zaman ini. Sesungguhnya dunia sudah masuk di dalam menuju kepada kesudahannya. Dan biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Secara manusia mungkin gak mungkin ya, waduh, ada nggak mungkin kita, tetapi kita bisa mungkin kalau kita tetap dekat kepada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, kita akan sampai kepada puncaknya, kita akan dapat menyambut kedatangan Tuhan, dan kita akan mendapatkan mahkota yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Jangan kita seperti orang dunia, opo Alkitab bolak-balik firman-Nya Tuhan datang, kok minggu kapan Tuhan datang, mana kak datang-datang enggak. Tapi kita harus bersikap seperti petani. Petani itu tahu, petani itu mengerti cuaca, mengerti musim. Karena itu ia terus bekerja tanpa memperdulikan hujan, panas, angin, panas terik, tapi ia terus mengelola tanahnya. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Karena kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi, kedatangan Tuhan itu sudah sangat singkat sekali, maka kita harus menjaga hidup kita. Kita tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus berada tetap di dalam jalur Tuhan sehingga waktu yang dinantikan itu tiba, kita tidak sampai dicampakkan, kita tidak sampai tertinggal, kita tidak dilupakan, tetapi kita tetap mendapatkan mahkota itu. Dan kita boleh melupakan keadaan-keadaan dunia ini, kesibukan-kesibukan, perkara-perkara dunia ini, tetapi kita jangan melupakan perkara-perkara rohani. Sekalipun kita disibukkan, janganlah kita selalu mengejar harta, kekayaan dunia ini, tetapi kita harus fokus kepada Tuhan. Bila kita setia kepada Tuhan, bila kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan harta yang kita kejar, tapi harta itulah yang mengejar kita. Amin, amin. Mosok sih enggak ya toh? Iya, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Aku neng gereja, nanti aku buka toko kawanan, ya toh? Enggak. Tapi orang yang setia mengandalkan Tuhan, aku ke Tuhan dulu, aku berdoa ke dulu. Urusan kedua, sekalipun hari Minggu, kalau kita mengutamakan Tuhan, toko itu tidak akan sepi. Tuhan pasti kirim pembeli-pembeli. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan itu tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan selalu memberkati kepada setiap kita. Karena itu utamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga nanti bila Tuhan datang, biar kita tidak tertinggal. Kita boleh mendapatkan
mahkota yang Tuhan sediakan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jangan sampai nama kita itu di sorga dicoret. Karena kita masih menuntut keinginan dunia ini. Kita masih mengutamakan harta-harta dunia ini. Tapi marilah kita raih kehidupan yang kekal, surga yang mulia, mahkota yang telah disediakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi kita semua tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia adalah berdosa. Kalau kita sudah tahu apa yang pesan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, setialah kepadaku sampai aku datang. Setialah kamu beribadah kepadaku, bertobatlah sungguh-sungguh. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan adalah hal yang kecil. Tuhan sanggup memberikan semuanya. Karena itu di dalam setiap kehidupan kita, utamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, itu sangat penting. Dan kemenangan di dalam perjuangan kita, di dalam kita berjuang, kalau kita setia kepada Tuhan, kita selalu berharap kepada Tuhan, hidup kita itu tidak akan sia-sia. Setiap pergumulan di dalam setiap kehidupan kita, bila kita setia kepada Tuhan, kita akan menerimanya dan kita akan mendapatkannya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita di dalam setiap kehidupan kita, bagaimanakah sikap kita untuk menanti kedatangan Tuhan? Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Maka yang kedua, selesaikanlah pertandingan itu sampai pada akhirnya. Kita harus menyelesaikan pertandingan kita sampai pada akhirnya. Contoh orang kalau lomba ya, wis gak mungkin lomba itu baru ikut lomba terus wes capek mundur, ndak. Kalau saya lihat sekalipun kemarin 17-an saya nggak datang ya. Kalau lihat lomba makan kerupuk itu saya tertawa loh. Tertawa, saya tuh lihat gitu dia tertawa. Loh iya ya, orang-orang yang panitianya itu lucu ya. Makan kerupuk sudah susah-susah gini, nanti ditarik-tarik gini toh. Sampai ada yang rasanya berjuang terus sampai dia harus mendapatkan hadiah itu. Ya, tarik gini sudah kena gini. Jadi orangnya yang mau ngambil kerupuk tadi mau ngambil itu sudah mau jadi ini. Loncat lagi gitu ya, itu betapa sulitnya lomba makan kerupuk sulit loh. Kalau saya amati kemarin waktu 17-an kan ada ya lomba makan kerupuk. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita, untuk meraih mahkota itu juga gitu. Tapi bagaimana supaya kita bisa menggapainya? Kalau Bapak Ibu kemarin waktu yang ikut lomba kerupuk itu ya, saya lihat berjuang, masih gini-gini tetap berjuang, dia harus mendapatkan hadiah itu. Saya salut, tetapi jangan hanya lomba makan kerupuk tok gitu ya. Kita tetap harus berlomba, meraih mahkota yang Tuhan sediakan. Kita ambil yang bagian kita, biar hidup kita tidak binasa. Saya percaya di tempat ini, semua itu selalu berharap setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau harus menyelesaikan pertandingan sampai akhir, kita mendapatkan mahkota yang tidak layu, kita mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang terpenting di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita membaca di dalam Galatia pasal 6 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Galatia pasal 6. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang keempat. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang ke-5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Amin. Rasul Paulus menasihatkan kepada setiap orang percaya bahwa kita harus selalu mengevaluasi diri setiap hari, mengevaluasi diri sendiri, menguji pekerjaan sendiri, menguji apakah kita sudah tetap setia kepada Tuhan, apakah kita setia mengiring Tuhan ataukah kita hanya setengah-setengah. Itu yang Paulus berikan kepada setiap kita, itu yang dianjurkan oleh Paulus, tujuan untuk mengoreksi hal-hal yang salah di dalam setiap kehidupan kita.
Nggak usah kita mengoreksi orang lain, tapi kita mengoreksi diri kita. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita hidup benar sejalan dengan firman Tuhan? Sudahkah kita hidup benar melakukan firman Tuhan? Itu yang terpenting di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang sangat penting. Dan kita mendoakan, mungkin di antara teman-teman kita ada yang mulai kendor. Di antara teman-teman kita ada yang mulai rasanya ogah-ogahan ke gereja. Tetapi kita tetap mendoakan. Setiap lutut kita, setiap kita pakai lutut kita untuk berdoa kepada Tuhan, tidak akan sia-sia. Secara manusia kita berdoa kadang nggak dijawab ya toh. Rasanya gak ono apa-apane ya doa. Percuma Bu Esther, masih ngono lho wonge ya pancet ngono lho, enggak. Ada waktunya, ada saatnya. Kita tetap berdoa, kita tetap mendoakan, maka di situ luar biasa. Doa yang sungguh-sungguh kita naikkan kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini tidak kelihatan hasilnya, tetapi pada akhirnya akan kelihatan hasilnya. Marilah di dalam setiap kehidupan kita, kita mau bersama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi tidak ada melihat kesalahan orang atau hanya memegahkan dirinya sendiri. Marilah kita bersama-sama bermegah, bersatu, yaitu kita bersama-sama untuk bersahati menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, merebut mahkota yang tidak layu. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Selesaikan pertandingan sampai akhir. Selesaikan urusan pekerjaan kita, apa yang telah dibebankan Tuhan untuk kita, selesaikan sampai akhir. Jangan kita katakan mandek tengah jalan, macet, enggak. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan selalu memberi kekuatan. Secara manusia enggak mungkin. Tetapi bila kita berharap kepada Tuhan, semua itu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Puji nama Tuhan. Rasul Paulus mensehatkan supaya kita tetap percaya, mengevaluasi diri setiap hari, mengevaluasi untuk pekerjaan kita sendiri sangatlah penting dengan tujuan mengoreksi hal-hal yang salah. Jangan mengoreksi orang lain, koreksilah diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Marilah kita saling dukung doa, marilah kita saling mendoakan. Kadang saya sebagai hamba Tuhan, kadang saya lemah. Saya berkata sama teman saya, sekalipun dia bukan hamba Tuhan, doanya aku ya, tolong doakan aku. Karena kadang-kadang kita juga enggak kuat. Oh kak, kayak apa, karena gak iso ngomong duduk hamba Tuhan, karena lo jemaat biasa kayak apa, enggak. Kita tidak boleh punya pikiran demikian. Saya dengan teman saya bukan katanya saya, wah Bu Esther gaya sok-sokan, enggak. Saya kadang gini, doakan aku ya, gitu saja. Kadang saya lemah, doakan aku, tapi saya percaya dengan dukungan doa beliau, saya juga boleh makin kuat. Itu yang saya alami. Demikian di dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita saling mendoakan untuk menjelang hari kedatangan Tuhan. Kalau kita merasa lemah, biarlah kita saling bergandeng tangan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan kita, Bapak nopo, salamu dewi, enggak ada salamu dewi. Ya toh? Satu, wis gak apa-apa, gak mlebu surga kok aku tok ae sing jangan. Tapi saya percaya pagi hari ini di tempat ini semuanya selalu bergandeng tangan, saling mendoakan. Dan kita sama-sama mendapatkan mahkota kehidupan yang luar biasa. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada setiap kita. Di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, biar semakin dekat ini, baiklah kita semakin setia kepada Tuhan, semakin memperhatikan apa-apa yang harus Tuhan berikan kepada kita. Secara rohani kadang kita enggak mampu, secara rohani kadang kita lemah, tapi kita punya sahabat. Kita punya teman, kita saling mendoakan, ya toh. Oh, kak, apa aku didoakan Bu Esti itu sih anak, ya toh, termasuk anak saya kayak apa? Kak, saya kadang, doakan aku ya, saya gitu toh. Ya toh, iya loh. Jangan dikira kau muda, aku tua, enggak. Tapi doa orang yang benar itu doa, enggak peduli orang tua, orang muda. Kalau doa itu sungguh-sungguh dipanjatkan dari hati yang paling dalam, Tuhan senantiasa mendengar. Amin. Gak percaya mosok si Bu Esther
Ngomong amen ngaltuk apa amen gak percaya ya. Amen. Amin. Jangan semangat 45 gitu loh. Biar gini loh. Yang doa ke gereja pagi GAB Mahanaim ya. Semangatnya jemaat itu ya. Wih, semangat Tuhannya senang. Surga bertepuk tangan malaikat senang. Ojo sing kebaktian kedua nanti sing amin. Haleluya. Haleluya ngono. Sing kebaktian pertama lesu. Jangan. Tapi kebaktian pertama, kedua sama-sama kita menanti kedatangan Tuhan, sama-sama kita mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan. Amin. Amin. Oh, Pak Gembala tok sing oleh. Pak Gembala sing bantu. Iya toh. Sing lah wong amene mek Pak Gembala tok sing banter. Aku sing kesel ya aneh. Amin. Amin. Semangat gitu loh. Bapak Ibu semangat untuk menanti kedatangan Tuhan loh. Semangat 45, semangat seperti kita menyambut hari Natal. Nanti kita Natalan tanggal berapa? 24 toh. Semangat, semangat memuji Tuhan, semangat. Demikian juga kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Semangat, semangat gitu, nggak boleh ngantuk. Susah kalau ngantuk. Nanti ketinggalan mahkota itu kayak orang lah eman lah, ya toh. Enggak, masuk di neraka, itu enggak enak. Dan nanti waktu akhir kemarin kan sudah dijelaskan, mungkin yang datang ibadah pagi kemarin oleh Bu Gembala dijelaskan toh, petanya di sini. Dari awal dari ini sampai itu. Ada lagi di situ dituliskan di mana belum diterangkan apa ya, pengadilan takhta putih. Di situ ada pengadilan takhta putih. Apa yang terdapat di pengadilan takhta putih itu? Di situ semua manusia akan dihakimi. Enggak, bukan katanya kita nanti terus enggak ada bleng, enggak. Kita masih di situ tuh masih dihakimi lagi. Dibukakan gulungan. Setiap kita manusia, setiap kita anak-anak Tuhan, di situ tuh ada rapotnya. Bukan enak-enakan. Ada gulungannya. Yang dibuka di situ rapotnya, dibacakan apa perbuatan kita waktu kita berada di dunia ini, di situ tercatat semua. Jadi kita tidak nakut-nakuti, tetapi di situ nanti ada pengadilan takhta putih. Di situ bukan orang-orang yang setengah-setengah, bukan orang-orang yang nggak sungguh-sungguh yang dihadiri, tapi semua menghadap pengadilan takhta Kristus. Makanya disebut pengadilan takhta putih, akan mengadili, akan menghakimi orang yang benar, orang yang kudus dan orang yang di luar Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau raport kita dibukakan, biar raport kita itu nggak ada merah, biar raport kita itu hitam kabeh gitu, nggak ada merah-merah. Hati kalau dibuka, wih, swabaslah anakku, masuklah dalam perhentian yang kekal. Ya ono merah kan eman ya. Kita setia kepada Tuhan, kita ikut kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi sampai di situ waktu dibacakan, lo Tuhan ampuni, lo Tuhan ampuni. Enggak, tapi setiap gulungan, setiap kita itu ada raportnya. Biar raport kita tuh enggak merah, tapi raport kita tetap hitam. Kita bisa masuk di dalam sana. Kerajaan yang kekal, mendapat mahkota itu. Bu sampai merah, bu sampai dibuang. Siapa kamu, kamu jahat gitu loh. Ke gereja tiap saat, tiap rajin ibadah, tetapi di manakah perbuatanmu, di manakah kata-katamu, di manakah tanggung jawabmu sebagai anak Tuhan. Jangan sampai itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan datang, Tuhan mengatakan, sabaslah anak-anakku, gereja yang datang pagi, GAB Mahanaim, masuklah dalam perhatian kekal. Karena apa? Gulungan raportnya tadi itu semua biru semua, semua bagus semua, ya toh? Gak ada yang tertinggal. Itu yang kita inginkan. Marilah kita mulai saat ini kita tetap setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan canangkan, apa yang Tuhan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, berserah sungguh-sungguh. Maka di situ sangat-sangat luar biasa. Kalau yang pertama tadi, bagaimana sikap kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Yang kedua, selesaikan pertandingan sampai akhir. Jangan kita ikut Tuhan setengah-setengah, males. Seolah-olah rasanya kalau sudah, aduh, kok gak ada ya, aku doa kok rasanya nggak tertolong ambil Tuhan. Aku doa kok rasanya harapanku tipis gitu ya. Tapi enggak. Ujian tetap datang di dalam setiap kehidupan kita.
Kalau doa saat ini belum dijawab oleh Tuhan, doa 2 kali belum dijawab oleh Tuhan, kita koreksi diri kita. Ada apa ya? Kok Tuhan gak jawab aku? Ada apa ya? Seolah-olah kok aku rasanya Tuhan gak mendengarkan doaku. Kita koreksi diri sendiri, jangan menyalahkan Tuhan. Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi kekurangan kita, kita minta ampun kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan pengampunan itu belum terlambat. Saat ini Tuhan masih Maha Pengasih Penyayang, Dia sanggup mengampuni kita. Karena itu marilah pada pagi ini selesaikan pertandingan sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan datang. Itu yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Kita serahkan kepada Tuhan, kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan. Doa belum dijawab, gak popo, doa terus. Saya pun pribadi, pernah saya kalau nggak salah tahun lalu saya menyaksikan Tuhan memberikan mujizat kesembuhan kepada saya. Itu pun saya selalu bersyukur kepada Tuhan, tetapi pernah saya tahun kemarin, barusan ini saya juga sakit. Ono ayo gitu loh. Saya berdoa kan belum dijawab sama Tuhan. Sekali biasanya Tuhan sekali jawab toh. Oh ya, puji Tuhan. Tapi Tuhan itu juga ingin tahu bagaimana hati saya. Gak dijawab. Duh Tuhan sakit setengah mati. Aduh terus anak saya bilang, Mama ya apa sih Ma? Ayo pergi dokter Kak. Percuma nanti nang dokter kita berdoa ambek Tuhan, loh Tuhan mesti tolong. Itu ya. Terus gak, lu mah biar tahu dokter itu sakit apa. Enggak, dokter manusia. Kita sama-sama manusia. Kita punya Tuhan yang hidup. Doa gak dijawab lu, pernah saya doa. Belum dijawab, kapan tuh gak dijawab Bu. Sampai rasanya mau nangis saya tuh. Aduh mau doa mau ke gereja pagi, ono ae gitu ya. Tapi saya enggak putus asa, saya tetap ke gereja. Saya tetap kayak gini, yeso gitu ya. Orang kan enggak tahu. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya di sini saya hanya tunduk saya berdoa kepada Tuhan. Kok nyanyi-nyanyi yo, WL nyanyi sukacita, tapi saya berdoa, saya percaya mujizat masih terjadi saat ini. Apa yang terjadi? Saya pulang dari tempat ini, nyakitnya hilang, sembuh. Waktu saya ke Korda, saya teman saya, apa Bu Esther sehat? Sehat, sopo Tuhanku gak sehat, saya gitu ya. Dengan bangganya. Saya bukan nyombongkan diri saya membanggakan Tuhan. Sehat. Ya apa? Kok apa-apa waras buktinya. Gak usah nang dokter, bukan saya tidak melarang Bapak Ibu ke dokter. Silakan yang mau ke dokter. Tapi tangan kasih Tuhan, bila kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, mujizat masih terjadi. Amin. Amin. Saya nggak ngomong sama Bu Gem, saya juga nggak ngomong sama Bu Cindy, saya nggak ngomong. Tak empet deh, apa ya kok sakit ini ya. Pernah saya diajak anak saya jalan-jalan di mall ya. Pak Emma sekalian belanja, kalau sudah gitu sekalian belanja. Saya berjalan nggak bisa. Waduh, saya nangis sama Tuhan. Untung ada duduk di situ, itu dalam duduk, saya duduk. Dia nggak ngerti, dia jalan, saya cuma nangis sama Tuhan. Begitu dia sudah dekat saya, tak lapi sama tisu. Saya berdoa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan, tangan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan saya. Tangan kasih-Mu senantiasa menolong saya Tuhan. Secara manusia tidak kuat, mau jalan melangkah tidak kuat karena rasanya sakit ya. Tapi waktu saya nangis, saya berdoa kepada Tuhan. Di situ jamahan Tuhan luar biasa. Lalu anak saya bilang, ayo Ma sudah Ma jalan lagi. Ayo, nggak ngerti lek mama iku mari doa doprok gak ngerti. Karena saya nggak ngomong juga. Saya diem aja. Begitu 2 hari kemudian saya cerita, lah mama kamu lah ke dokter bla 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 bla. Alah saya coba gitu. Tapi saya percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Saya sampai berkata sama anak saya, ingat ya, Mama sampai Tuhan panggil, jangan sampai dipolek ada peso-peso disoek-soek. Mama bilang gitu. Ya toh? Kita punya iman, saya percaya Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan itu berapa puluh tahun yang lalu sudah menolong saya dikasih mujizat oleh Tuhan. Saya percaya detik ini pun Tuhan sanggup menolong saya. Demikian juga Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian punya Tuhan yang luar biasa.
punya Tuhan yang dokter di atas segala dokter. Dan Tuhan yang sudah menyiapkan kepada Bapak Ibu berkat jasmani rohani, berkat mahkota yang tidak layu. Bila kita tetap setia kepada Tuhan, tidak mungkin mahkota itu diberikan kepada orang lain. Amin. Amin. Oh Pak Gembala sing banter. Pak Gembala. Amin. Semangat ngono. Amin ngono sik ngantuk. Puji nama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Apa yang kita alami bukan kata saya, bukan oh Bu Esther bolak-balik ditolong dia. Saya itu memang ditolong Tuhan benar-benar. Mengapa kalau saya nggak nyaksikan kan saya salah. Ya toh, saya berdoa kepada Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan berapa puluh tahun yang lalu sanggup buat mujizat di dunia ini, karena saya percaya Tuhan yang saya sembah sama dengan Tuhan mereka. Dan Tuhan pasti menolong. Makanya itu dikatakan dalam firman Tuhan, bila imanmu sebesar biji sesawi saja, kalau kamu sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Amin. Amin. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tadi kalau yang pertama bagaimana sikap kita, yang kedua selesaikan sampai pertandingan yang sampai selesai. Lalu yang ketiga, kita siap ataukah tidak siap, Tuhan pasti datang. Sekalipun kita tidak siap, Tuhan itu pasti datang. Jadi siap tidak siap, Tuhan pasti datang. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan tidak henti-hentinya, firman Tuhan tidak bosan-bosannya memperingatkan kepada kita orang-orang percaya untuk tetap waspada, berjaga-jaga. Apalagi untuk menantikan kedatangan Tuhan yang tidak diduga-duga, yang dikira-kira waktunya kapan. Ya toh, tahun kapan, hari apa Tuhan datang nggak tahu, tetapi kita harus tetap setia kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3. 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Itu yang terjadi. Karena itu kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kita setia kepada Tuhan. Dan kita tidak tahu. Tuhan itu datang kita nggak tahu. Entah siang hari, entah malam hari, entah pagi hari. Seperti pencuri. Pencuri bila datang mencuri, pencuri datang itu orang nggak tahu. Apakah datangnya pada malam hari, apa datangnya pada menjelang pagi hari, ataukah pada saat siang hari, atau pada saat kita pergi pintu terkunci, nggak tahu. Demikian juga Tuhan itu datang, kita tidak tahu kapan dia datang, tepatnya kapan kita nggak tahu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Hiduplah di dalam pertobatan setiap hari. Hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga bila Tuhan datang, kita juga akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita tidak tahu saat harinya tiba, saat Tuhan datang, kematian pun kita nggak tahu, nggak tahu. Kapan itu datang kita nggak tahu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap sedia setiap saat. Itu yang harus kita lakukan. Pengkhotbah pasal 9 ayat 12 dikatakan demikian, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap di dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap di dalam jerat. Begitulah anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan sembrono, kita jangan enak-enakan. Jadi kita harus tetap setia. Kalau kita mempunyai semboyan, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali setia, tetap setia. Apapun yang terjadi, kita tetap setia mengandalkan Tuhan. Maka di situ mahkota kebenaran, mahkota kehidupan itu akan diberikan kepada kita. Di dalam setiap kehidupan kita, memang kita dihadapkan kepada dua pilihan. Ya toh?
Setiap kita kan dihadapkan dua kepilihan. Waktu zaman Musa, kematian kekal atau hidup kekal, gitu. Kita pun dihadapkan kepada dua pilihan. Mana yang kita pilih di dalam setiap kehidupan kita? Terserah kepada kita, mau atau tidak mau, kita dihadapkan kepada dua pilihan. Kita pilih yang mana? Kita memilih hidup yang kekal atau kita memilih kebinasaan yang kekal. Tuhan memberikan kepada kita semua secara bebas, kita boleh memilih. Tapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah mengerti, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai semboyan sekali Yesus tetap Yesus. Marilah kita pegang janji firman Tuhan. Kita pilih kehidupan yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Marilah kita setia kepada Tuhan. Pilihan kita saat-saat ini yang menentukan kita untuk masa depan kita. Hidup kekal, menerima mahkota yang tidak akan layu. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Marilah kita pada pagi hari ini, jemaat yang ada di tempat ini, saudara-saudara seiman semuanya, marilah kita memilih kehidupan yang kekal, setia kepada Tuhan sampai akhir, karena mahkota sudah disediakan bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Biar setiap firman-Mu Tuhan, Kau sempurnakan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau sendiri yang berbicara ya Bapa. Biar firman itu boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang makin gelap ini ya Bapa. Biar kami tetap setia mengandalkan Tuhan. Tetap setia sampai Engkau datang. Tetap setia kami boleh menerima mahkota yang tidak layu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga memberkati Bapak Ibu Gembala. Kau memberkati, Engkau tahu pergumulannya Bapa. Kami percaya Engkau menjawab dan mendengar setiap seruan doa-doanya. Berkati setiap kami, berkati setiap pergumulan umat-Mu. Engkau mengetahui Bapa. Kami percaya pada pagi hari yang indah ini Engkau mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Jadikanlah kami umat-Mu lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Bagi Dia segala pujian dan hormat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Pendeta Esther Sri. Kau memberkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Kau. Berikan dia kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dan
Pagi hari ini Engkau sudah jamah juga kami semua jemaat yang hadir di gereja maupun di rumah yang sedang mengikuti online dari gereja ini. Kau sudah jamah kami, mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru, memberkati kami luar biasa, memberikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Kalau di antara kami ada yang sakit, Kau sudah sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, sehingga kami sembuh, kami sehat, kami kuat, untuk kami dapat lebih lagi melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. God is good all the time. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengahkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau. Pertanda Dia begitu mengasihi Engkau. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan untuk selama-lamanya. Mari sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Haleluya.